Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Saat ini sebuah energi liar berputar-putar dengan gila-gilaan dan menyebar ke segala arah. Seolah-olah ingin menghancurkan semua keberadaan di dalam formasi tersebut. Cahaya dingin berkilauan tanpa henti di formasi. Pada saat ini Xiaoyan yang sempat terhanyut dalam situasi tersebut akhirnya sadar dan segera mundur keluar. Formasi itu memancarkan cahaya merah terang membentuk sinar-sinar tak kasat mata yang melesat ke arah pria tersebut. Sosok itu hendak mundur dari dalam formasi. Namun Xiaoyan yang baru saja tersadar mengabaikan luka-lukanya. Kemudian matanya berkilauan dan api putih menyebar dari tubuhnya. Api tersebut langsung membentuk lautan api yang dingin dan menyelimuti seluruh formasi. Api itu bukanlah kekuatan biasa. Ini adalah kemampuan yang dulunya hanya bisa digunakan Xiaoyan dengan bantuan dari domain dewa api miliknya. Kini tanpa domain dewa apinya, dia mampu memanipulasi api tersebut sepenuhnya. Sehingga membuat pria itu tiba-tiba berhenti untuk mundur. Dengan kekuatan penuhnya, Xiaoyan berhasil mengurung pria itu kembali ke dalam formasi. Meski hanya sesaat, namun itu sudah cukup. Sinar-sinar cahaya yang memancar dari formasi menembus tubuh pria tersebut yang menyebabkannya memperoleh luka yang parah. Darah mengalir dari setiap inci tubuhnya, seolah-olah tubuhnya akan runtuh. Xiaoyan yang melihat ini langsung menggertakkan giginya. Dia merasa ini adalah kesempatan terbaik untuk menghabisinya. Xiaoyan segera mengubah tangannya memadatkan nyala api 3 warna yang mengeluarkan aura kuat. Namun dia tidak langsung melemparkannya. Sebaliknya dia menahannya di telapak tangannya. Tentu saja untuk membunuh seseorang yang berada di tingkat keempat keabadian para dewa, itu bukanlah hal yang mudah. Jadi Xiaoyan harus memusatkan kekuatan api tersebut secara maksimal untuk menciptakan dampak yang cukup besar. Namun ini juga berarti dirinya akan terkena efek ledakan tersebut. Ini bisa dianggap sebagai langkah putus asa dengan penuh resiko yang tinggi. Dengan teriakan penuh amarah, Xiaoyan menyingkirkan semua keraguannya. Bagaimanapun dalam situasi seperti ini, seharusnya tidak ada ruang untuk ragu. Jika dia melewatkan kesempatan ini, maka membunuh sosok itu akan menjadi lebih mustahil. 7 tinju pembunuh dewa. Dengan memegang Angry Buddha Lotus Flame 3 warna, Xiaoyan melesat ke dalam formasi disertai kilatan guntur yang mengikuti langkahnya. Pada saat ini pria tersebut masih terguncang dengan luka-lukanya dan belum sepenuhnya pulih dari keterkejutannya. Ketika pandangannya mulai jernih, dia melihat sosok Xiaoyan membawa api 3 warna yang mematikan dan wajahnya penuh tekad. Saat ini energi berkumpul tanpa henti di tangan milik Xiaoyan. Dia bersiap untuk melepaskan ledakan yang dahsyat. Sekarang pria itu tidak lagi punya waktu untuk menghindar. Api yang telah dipadatkan Xiaoyan juga sudah mencapai puncaknya. Lalu meledak bersamaan dengan tinjunya yang langsung mengenai tubuh pria tersebut. Seketika suara ledakan bergema dan semua kekuatan formasi menuju sosok Taisu itu dengan gila-gilaan. Wah! Sebenarnya dia masih memiliki beberapa trik untuk membalikan keadaan. Ucap Tianwu tampak terkejut melihat adegan barusan. Mungkinkah dia benar-benar bisa membunuh tingkat keempat ini? Monster beruang putih menggigil ketakutan saat menyaksikan adegan ini. Apa yang dia lihat adalah kekuatan dahsyat dan keganasan Xiaoyan. Saat ini dia terbayang momen konfrontasi singkat antara mereka bertiga dengan Xiaoyan. Jika saat itu terjadi konflik yang berkepanjangan, meskipun mereka bertiga bersatu, kemungkinan besar mereka akan dihanguskan oleh api Xiaoyan.
Meski kekuatan tingkat kedua itu tampaknya dicapai dengan cara tertentu, namun ketika dilepaskan daya ledakannya bahkan jauh melampaui ekspektasi mereka. Tianwu juga mulai menyadari bahwa kekuatan yang dipinjam Xiaoyan akan mulai menurun. Meskipun Xiaoyan bertarung mati-matian, namun untuk membunuh orang kuat di tingkat keempat tetaplah hampir mustahil. Pada saat yang bersamaan, kedua sosok yang sedang bertarung melesat ke arah yang berbeda. Salah satunya adalah pria dengan kekuatan tingkat keempat. Dadanya tampak hancur sepenuhnya, wajahnya pucat dan tulang-tulang di tubuhnya tampak retak. Sosok lainnya adalah Xiaoyan yang terluka akibat efek serangan balik. Salah satu tangannya telah hancur akibat ledakan menyisakan tulang yang terlihat putih. Tubuhnya penuh luka. Dia tampak sangat kacau dan mengenaskan. Kedua belah pihak mengalami luka berat tetapi keduanya masih selamat. Faktanya, membunuh seseorang yang sudah berada di tingkat keabadian kaisar saja sudah sulit. Apalagi jika ingin membunuh seseorang di tingkat keempat keabadian para dewa. Tingkat keempat dari keabadian para dewa tidak hanya melibatkan penguasaan aturan tetapi juga konsep melampaui. Sehingga membunuh mereka tidaklah mudah. Bahkan jika jiwa mereka dimusnahkan, jiwa mereka telah mencapai tingkat transendensi dan memiliki tubuh yang melampaui batas panah. Meskipun tubuh mereka hancur saat ini, namun mereka masih dapat kembali hidup. Di tengah situasi tegang ini, Tianwu berhenti untuk menonton dan ketiga monster lainnya segera mengikutinya. Meskipun tubuhnya mengalami cedera serius, namun dia masih melepaskan aura yang sangat kuat. Setelah Tianwu selesai berbicara, sosok Taisu itu tiba-tiba berhenti. Dan terlepas dari tubuhnya yang terluka parah, dia segera memicu badai dan langsung menyerbu ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menjadi pucat setelah kehilangan satu lengannya, namun dia tidak kehilangan semangat untuk berjuang. Ketika badai itu mendekat, dia segera menggunakan guntur ekstrim untuk melesat pergi. Sebelum serangan itu benar-benar mengenainya, aku benar-benar meremehkanmu. Ternyata kau bisa membuatku terluka parah seperti ini. Tetapi semuanya akan segera berakhir. Matilah, ucap sosok Taisu itu meraung marah dan melancarkan serangan sonik mematikan yang bisa menutupi area luas. Sehingga membuat Xiaoyan tidak mungkin bisa melarikan diri, kecuali dia bisa langsung melompat ribuan kaki jauhnya. Namun itu sesuatu hal yang jelas mustahil. Saat suara sonik itu menyebar, 7 lubang di tubuh Xiaoyan langsung mengeluarkan darah. Seluruh tubuhnya bergetar dan jiwa-jiwanya seolah-olah hampir keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, di atas kepalanya ada bayangan yang muncul, kemudian dia menggabungkan tangannya dan menghantam ke arah Xiaoyan. Kali ini Xiaoyan tidak bisa menghindar dan serangan itu langsung menghantam tubuhnya. Meskipun tubuhnya memiliki kekuatan 5 bintang klan Yuanzhen, namun luka-lukanya begitu parah sehingga tubuh fisiknya nyaris hancur. Pria itu berdiri tegak dan mencibir saat melihat Xiaoyan. Setelah dia menghirup udara dalam-dalam, tubuhnya pulih dengan cepat. Dengan tatapan penuh amarah, dia menengus dingin ke arah Xiaoyan. Kau sebenarnya masih bisa menahan satu pukulanku? Kau cukup kuat. Dia berteriak sambil mencengkram leher Xiaoyan yang sudah hampir kehilangan kesadarannya. Sambil memegang leher Xiaoyan yang berada di dalam genggamannya, pria itu menyeringai licik dan menggertakkan giginya. Jelas sekali bahwa serangkaian serangan Xiaoyan sebelumnya telah membuatnya sangat marah. Siapa namamu? Sudah lama sekali aku tidak menghadapi situasi seperti ini. Sekarang kau berhasil membuatku repot cukup lama. Namun sebelum Xiaoyan menjawabnya, pria itu langsung menggertakkan giginya. Dia berpikir ini bukan saatnya untuk berbasa-basi. Lupakan saja, tidak peduli siapa namamu, sekarang matilah untukku. Pria itu langsung meningkatkan kekuatannya bersiap menghancurkan leher Xiaoyan. Bahkan dia juga sudah berniat menggunakan kekuatan anginnya untuk menghancurkan tubuh fisik Xiaoyan menjadi debu. Mata Xiaoyan menunjukkan keengganan dan terlihat jelas bahwa dia tidak mau menerima takdir ini. Namun bahkan di saat genting ini, Xiaoyan masih tidak berniat menggunakan pagoda emas.
Biasanya dalam situasi seperti ini, seseorang akan datang untuk menyelamatkanku. Xiaoyan berpikir sambil tersenyum pahit. Namun senyuman Xiaoyan hanya dianggap sebagai ejekan oleh pria itu, sehingga membuatnya semakin marah. Saat pria itu hendak memberikan serangan terakhir, tiba-tiba tubuhnya membeku seolah-olah dia ditahan oleh kekuatan misterius. Sepertinya ada seseorang yang datang, ucap Xiaoyan langsung bergumam pelan. Segalanya berjalan di luar dugaan Xiaoyan. Tetapi pada saat yang sama, semuanya terasa seperti bagian dari rencananya. Meski demikian, bahkan Xiaoyan tidak tahu siapa yang kali ini akan muncul untuk menyelamatkannya. Orang-orang mengatakan bahwa mimpi itu indah, tetapi ruang di sini sudah terkunci sepenuhnya. Kalau kau berharap ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu, maka lupakan saja. Alasanku tidak membunuhmu hanya karena kakak kedua ingin bertemu denganmu, ucap sosok pria itu segera berkata dengan dingin setelah mendengar gumaman dari Xiaoyan. Pada awalnya Xiaoyan berpikir ada seseorang yang menghalangi pria di depannya untuk membunuhnya. Saat ini Xiaoyan segera menyadari dari tatapan dingin pria itu ketika dia menatap kehampaan. Setelah diam sejenak, pria itu perlahan-lahan melanjutkan kata-katanya. Sekarang kau hanya bisa menerima nasibmu. Setelah selesai berbicara, para prajurit Taisu yang berjaga mulai bergerak ke samping dan membuka jalan. Di tengah jalan itu sebuah kapal induk Taisu muncul dengan megah. Segera pintunya terbuka, memperlihatkan jalan masuk yang teratur dan penuh keagungan. Di dalamnya terlihat sebuah singgasana besar yang diangkat oleh 4 prajurit Taisu. Di atasnya duduk seorang pria bersiluet gelap. Dia menyilangkan kaki sambil memandang Xiaoyan dari atas ke bawah dengan sorot mata penuh ketertarikan. Segera prajurit Taisu ini membawanya keluar dari kapal induk Taisu. Sungguh menarik. Tanda yang kau miliki, dari mana kau mendapatkannya? Ucap sosok pria di singgasana itu bertanya dengan nada santai tetapi penuh otoritas. Tanda itu bukan sesuatu yang biasa. Bagaimana bisa muncul di tubuhmu? Setelah satu pria di samping Xiaoyan segera mendekat dan membentaknya. Hei, kakak keduaku sedang bertanya. Cepat jawab. Dia menekan bahu Xiaoyan dengan keras dan membuatnya hampir berlutut. Jangan kasar. Pria di singgasana itu langsung menegurnya dengan tenang. Kalau kau terlalu memaksanya, bagaimana jika dia memilih bunuh diri? Bukankah itu yang... Kalau kau terlalu memaksakannya, bagaimana jika dia memilih bunuh diri? Bukankah itu merepotkan kita? Mendengar ini, pria yang tadi menekan bahu Xiaoyan segera melepaskannya dan memberi hormat pada pria di atas singgasana. Kakak kedua benar, aku terlalu gegabah. Melihat ini Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sambil menahan rasa sakit. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Tetapi tubuhnya mulai memancarkan uap panas yang menandakan luka-lukanya pulih dengan cepat. Dia segera mengangkat kepalanya dan tatapannya langsung menuju pria di atas singgasana itu. Di dalam hati, dia merasa tertekan. Aura pria itu begitu misterius dan penuh intimidasi hingga membuat Xiaoyan sulit mempercayai apa yang dirasakannya. Dewa petarung. Pria di atas singgasana itu tampak ramah, bahkan berbicara dengan nada lembut seperti seorang cendekiawan. Tetapi kekuatannya terasa begitu menakutkan, hingga Xiaoyan tidak bisa berhenti berjaga-jaga. Aku sendiri memang tidak terlalu berbakat dalam kultivasi, tetapi saudara-saudaraku kuat dan itu sudah cukup. Mereka hanya butuh perintahku untuk membunuh siapa saja, ucap pria itu sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, pria di singgasana itu melirik ke arah Xiaoyan, seolah-olah dia bisa membaca pikiran dan kebimbangannya. Kau berasal dari alam dewa kuno kan? Kau sudah membunuh begitu banyak prajurit Taisu, bahkan beberapa saudaraku. Selain untuk membalas dendam, aku yakin kau juga ingin menyelamatkan ratu kalian. Mendengar ini Xiaoyan langsung mengepalkan tinjunya tetapi tetap terdiam. Kata-kata pria itu menembus pikirannya seperti pisau tajam dan menangkupkan tinjunya tanpa ada celah untuk menyangkal. Saat ini Xiaoyan tetap diam, namun kata-kata Xuan King terus terdengar.
seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang seharusnya. Semua perkataannya seakan dirancang untuk menyudutkan Xiaoyan. Meskipun sebagian besar hanya berdasarkan dugaan, aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah Xuan Qing, pangeran kedua Taishu. Siapa namamu? Ucap Xuan Qing berkata dan selalu disertai senyum tipis yang seolah-olah menegaskan keramahannya. Xiaoyan bahkan belum sempat membuka mulutnya, tetapi Xuan Qing segera melanjutkan kata-katanya. Kau Xiaoyan kan? Nama yang begitu familiar. Tunggu, aku ingat sekarang. Ratu pernah menyebut namamu Xiaoyan. Jadi ini benar. Ekspresi Xuan Qing berubah dan matanya memancarkan ketertarikan yang mendalam. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan nada mendesak, "Kau harus ikut denganku sekarang." Salah satu bawahan Xuan Qing, seorang pria yang bernama Suzu, segera maju dan menangkap ke arah Xiaoyan. Namun Xuan Qing langsung menghentikannya. "Ku bilang jangan kasar," ucap Suzu langsung mundur dengan enggan tetapi tetap memberikan hormat kepada Xuan Qing. Sikap tanduk dan penghormatan yang luar biasa dari Suzu membuat Xiaoyan merasa aneh. Dalam dunia kultivasi, kekuatan biasanya menjadi dasar penghormatan. Namun Xuan Qing yang hanya berada di tingkat dewa petarung memiliki otoritas yang tidak tergoyahkan di antara para prajurit Taishu yang kuat ini. Xuan Qing segera menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata, "Ikutlah denganku, aku akan membawamu bertemu dengan ratu." Nada suaranya masih terdengar ramah, bahkan seperti menawarkan bantuan. Tetapi Xiaoyan tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tubuhnya yang terluka parah sebelumnya perlahan telah pulih berkat kekuatan fisiknya yang luar biasa sebagai pemilik tubuh keabadian fisik bintang 5. Namun Xiaoyan tetap diam di tempatnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada dingin, "Kenapa aku harus ikut denganmu?" Pada saat ini, Xuan Qing hanya tersenyum saat mendengar kata-katanya. Dan dia langsung segera menjawab, "Ratu pernah berkata bahwa kau pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Kalau kau tidak datang, dia pasti akan sangat kecewa." Ucap Xuan Qing yang menambah kata-katanya dengan nada yang menggemaskan. Lagi pula, hanya seorang kultivator langkah keabadian kaisar membuatmu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, kekuatanmu masih terlalu lemah. Ucapan itu membuat Xiaoyan tertegun. Baru kali ini seorang dewa petarung menyebutkan dirinya lemah. Dengan kekuatannya saat ini, Xiaoyan bahkan bisa menghancurkan seorang dewa petarung tanpa banyak usaha. Namun Xuan Qing dengan santai meremehkannya. Saat Xiaoyan menganalisa ucapannya, tiba-tiba ruang di sekitarnya langsung bergetar. "Adik, kau di mana? Kami datang untuk menyelamatkanmu." Suara yang familiar menyelamatkan ke telinga Xiaoyan. Xiaoyan langsung mengenalinya, itu adalah suara salah satu saudara senior dari Rancang. Sesaat kemudian, cahaya terang memancar dan sebuah sosok muncul dari celah ruang. Mereka adalah para senior Xiaoyan dan kelompok ini dipimpin oleh Keiyun yang segera bergegas ke arahnya. Saat melihat kehadiran mereka, para prajurit Taishu tidak tinggal diam. 3 dari mereka yang berada di tingkat ketiga keabadian para dewa langsung menyerang. Adapun Keiyun dan yang lainnya tidak terbasa-basi. Segera mereka juga langsung bertarung dengan hebat. Meskipun Rancang hanya berada di tingkat kedua keabadian para dewa, namun dia menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dasar pengecut! Bahkan tingkat ketiga kalian tidak bisa mengalahkanku. Apa jadinya jika aku naik ke tingkat ketiga? Dia menyerang dengan penuh percaya diri, sehingga membuat lawannya kewalahan. Dia tampak tidak peduli dengan pertempuran yang terjadi di sekitarnya. Pada saat ini, tatapannya terus tertuju pada Xiaoyan. "Jika kau ingin menyelamatkan ratu kalian, ikutlah denganku. Kalau tidak, saudara-saudaramu akan mati di sini hari ini." Xiaoyan langsung menggertakkan giginya. Melihat seniornya bertarung mati-matian, dia merasa tidak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat berpikir, dia berkata, "Hentikan mereka.
Aku akan ikut denganmu. Pada saat ini Suan King langsung tersenyum puas. Dengan sekali tepukan tangan, para prajurit Taishu yang sebelumnya bertarung langsung mundur dan mereka menghentikan serangannya. Kaiyun segera melangkah ke depan berdiri di antara Xiaoyan dan Suan King dengan tangan terangkat untuk melindungi Xiaoyan. Mereka tidak akan bisa menyentuhmu selama aku masih di sini, ucap Kaiyun langsung berkata dengan tegas. Xiaoyan terdiam saat mendengarnya dan matanya dipenuhi campuran emosi. Namun Suan King hanya tertawa kecil dan berkata dengan santai. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.